baru BRD. BRD, Bimo, Riko, Dodi masuk ya. Tiga-tiganya dalam kategorinya masuk, berarti jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa memberikan like bila teman-teman menyukai video ini, lalu share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar berupa pertanyaan, masukan, atau yang lainnya. Subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi bila saya upload video terbaru. Kalau sudah, terima kasih banyak. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang logika posisi. Dalam menjawab soal-soal logika posisi ini, ada tips dan triknya nih teman-teman. Untuk mempermudah ya, di sini ada tips dan triknya. Yang pertama, fokus tinggi. Karena kita dituntut untuk menentukan mana yang atas, mana yang bawah, mana yang kiri, mana yang kanan, mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat ya. Jadi kita harus menentukan urutannya, maka dari itu kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Yang kedua adalah skimming atau membaca sepintas teman-teman. Jadi kalau soal-soal logika posisi itu kita hanya baca sepintas saja teman-teman. Jangan bacanya kata demi kata ya, itu membuang-buang waktu. Kita baca saja secara skimming atau baca sepintas sehingga kita sudah cukup mengetahui global permasalahannya saja. Soalnya itu maksudnya berbicara tentang apa setidaknya, seperti itu. Yang ketiga, soal lalu narasi. Maksudnya apa ini? Jadi maksudnya pada saat menjawab soal-soal logika posisi di situ kita harus pertama kita jangan fokus ke narasi, kita baca soalnya dulu teman-teman. Kita baca soalnya dulu. Soalnya apa? Setelah itu kita langsung lompat ke narasi dengan skimming. Seperti itu. Jadi kita kan baca soalnya, kita sudah tahu yang dimaksud ini apa, yang ditanyakan apa, lalu kita lompat ke narasi, kita skimming, baru kita lompat ke soal lagi, kita lompat ke narasi dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Lalu yang keempat adalah eliminasi opsi. Misalnya ada soal menentukan urutan yang benar, kita cukup mengeliminasi jawaban yang tidak sesuai dari narasi tersebut ya. Jadi itu eliminasi ya opsinya, atau dicoret ya. Dieliminasi maksudnya dicoret opsinya yang tidak sesuai dengan pernyataan yang ada dalam narasi, seperti itu. Nah, ini kelima ini gunakan inisial teman-teman. Contohnya gunakan inisial, maksudnya di sini ada nama-nama orang ya. Contohnya namanya Anton, ada Tony ya. Yaitu kita cukup gunakan inisialnya saja. Kalau kita mau menggambarkan skemanya, kita gunakan inisialnya saja. Kalau Anton itu A, kalau Tony itu T, seperti itu ya. Agar lebih mempercepat dan juga mempermudah dalam pengerjaan, seperti itu. 6 ini 6 buat pola sederhana. Nah, buat pola sederhana misalnya di sini si A lebih cepat dari si B, contoh ya. Di sini ada polanya ya. Pola di sini cepat, di sini sebelah kanan lambat ya. Ya, si A lebih cepat dari si B ya. Berarti si A lebih cepat dari si B. Ya, seperti itu. Ini kan polanya seperti ini ya, dari cepat ke lambat. Nah, si A lebih cepat dari si B, kurang lebih seperti itu. Yang ketujuh, pasti mendekati pasti lalu tidak pasti. Ini maksudnya apa? Misalnya si B berada di posisi kedua. Nah, itu kan pernyataan yang pasti ya teman-teman. B itu berada di posisi kedua. B kedua, itu pasti kan teman-teman. Nah, sedangkan pernyataan yang mendekati pasti contohnya si B lebih lambat dari si C, itu mendekati pasti ya. Si B lebih lambat dari si C, itu pernyataan mendekati pasti. Dan ada pernyataan yang tidak pasti seperti si B mungkin berada setelah si A, itu merupakan pernyataan yang tidak pasti ya teman-teman. Si B mungkin berada setelah si A.
Ya mungkin berada setelah si A, bisa juga berada setelah si C atau D contohnya, karena itu tidak merupakan pernyataan yang tidak pasti. Dan yang terakhir ini adalah tipsnya banyak berlatih soal ya teman-teman. Dengan banyaknya berlatih kita akan diasah ya, kita akan terbiasa menjawab soal-soal logika posisi ini dengan berbagai macam varian soalnya. Seperti itu. Nah, di sini ada soal, terdapat 6 orang pelari, Bimo, Anton, Dodi, Riko, Teni, dan Santo. Mereka mengikuti lomba maraton dengan hasil sebagai berikut. Bimo selalu mencapai garis finish di depan Teni tetapi di belakang Santo. Anton selalu mencapai garis finish di depan Dodi tetapi di belakang Santo. Riko selalu mencapai garis finish di depan Dodi namun di belakang Bimo. Tidak ada pelari yang mencapai garis finish secara bersamaan. Manakah yang merupakan urutan pelari yang mencapai garis finish dari urutan pertama hingga akhir? Nah, di sini ada pilihan jawabannya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita lihat pertama kita gunakan inisial ya teman-teman. Di sini untuk pernyataannya ada 3 pernyataan, kita gunakan inisial dari masing-masing orang. Bimo selalu mencapai garis finish di depan Teni tetapi di belakang Santo ya. Berarti Bimo mencapai garis finish di depan Teni tapi di belakang Santo ya. Ya, yang di depan itu paling kiri ya, yang paling kanan itu belakang ya. Jadi Bimo di tengah nih ceritanya. Lalu yang kedua, pernyataan kedua, Anton selalu mencapai garis finish di depan Dodi tetapi di belakang Santo. Anton ya selalu mencapai garis finish di depan Dodi ya. Di depan Dodi tetapi di belakang Santo ya. Di belakang Santo. Setelah itu pernyataan ketiga, Riko selalu mencapai garis finish di depan Dodi namun di belakang Bimo. Riko ya mencapai garis finish di depan Dodi namun di belakang Bimo. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita cocokkan dengan pilihan jawabannya teman-teman ya. Kalau kita lihat jawaban nomor A, kalau kita lihat pilihan jawaban nomor A ini urutan dari Bimo dan Riko ya. Bimo dan Riko di pilihan jawabannya terbalik ya, Riko dan Bimo. Berarti ini bukan jawabannya teman-teman, karena terbalik ya, harusnya urutannya Bimo dulu baru Riko ya. Setelah itu yang B, kita lihat yang B. Yang B kita lihat Dodi dan Riko ya. Dodi dan Riko, harusnya Riko dulu baru Dodi ya teman-teman. Di sini kan urutannya Riko, Dodi, sedangkan ini Dodi dan Riko ya. Berarti ini bukan pilihan jawabannya ya teman-teman. Nah, kita lihat sekarang yang C. Yang C SBT ini inisialnya ya. Jadi Santo, Bimo, Teni ya masuk. Lalu SAD ya, Santo, Anton, Dodi masuk ya. Baru BRD Bimo, Riko, Dodi masuk ya. Tiga-tiganya dalam kategorinya masuk, berarti jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Ini kalau bertemu dengan jawabannya langsung dijawab saja teman-teman ya. Nah, ini kita hanya akan coba lanjut untuk mengklarifikasi jawaban sisanya D dan E. Kita lihat dari jawaban yang D ini, kita bisa lihat di sini Santo, setelah itu ada Anton ya, sedangkan Anton ini di paling belakang ya. Harusnya Anton ini dengan Dodi ya, Anton dengan Dodi ya. Harusnya Anton dulu baru Dodi, ini Dodi dulu baru Anton, berarti bukan jawaban ya teman-teman. Lanjut yang terakhir, Bimo dan Teni, kita bisa lihat Bimo dan Teni ya. Di sini harusnya Bimo Teni ya. Santo, Bimo, Teni, tapi di sini Teni dulu baru Bimo ya, terbalik ya, berarti bukan jawabannya. Seperti itu. Kalau video ini bermanfaat,
Jangan lupa memberikan like bila teman-teman menyukai video ini, lalu share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar berupa pertanyaan, masukan, atau yang lainnya. Subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi bila saya upload video terbaru. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya.